Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal ashjara wa ambatal azhara tuzakhriful jibal. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa zayyana bi asy-syams wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala al-laila wan nahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila al-jannah allati tajri min tahtiha al-anhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha wa ja'al khaira ayyamina wa ja'al khaira a'malina akhiraha wa khawatimaha wa ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma ya Rabbana unsur ikhwanana al-muslimina fi Palestin khassatan fi Gaza ya sami'ad du'a. Yang kami hormati para asatidah, hujjaj, masyayikh dari Ustaz Burhan, Haji Edi, Pak Haji Umar, Pak Ustaz Syahruddin, Pak Haji Didik, Pak Haji Kasmianto, Pak Ustaz Wid, Pak Ustaz Syarif, Pak Ustaz Hanif, Pak Haji Zain, dan diakhiri ditutup dengan Pak Haji Musa wa Harun. Amin amin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bawah pepohonan yang rindang ini yang usianya mungkin ada ratusan tahun. Yang kiri pohon meranti melambangkan laki-laki. Surga Biasa kita foto karena kayu keras. Yang kanan saya selesai dulu Pak. ini surga istananya bangunannya terbuat dari emas, kemudian berlilitkan intan permata berlian. Yang itu kemudian untuk orang-orang yang lapang dadanya saling memaafkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang hari yang spesial di saat perjalanan mengarungi kehidupan ini pada titik usia yang usia emas. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lazzatul iman, ini luar biasa, kelezatan iman, buah dari apa yang telah kita ikrarkan sejak lama. Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sungguh akan merasakan lezatnya iman orang yang berpegang, berpedoman pada keridhaan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupannya, dan Rasulullah sebagai guidance dalam hidupnya dan teladan dalam hidupnya. Dan kita alhamdulillah menjadi seorang muslim mukmin yang telah membangun hidup kita insyaallah dengan warna-warna Islam. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kelezatan hidup ini luar biasa dengan iman Islam. Dengan iman Islam pun kita alhamdulillah berukhuwah, hati-hati kita saling terpaut karena cinta karena Allah,
cinta karena Islam, cinta karena perjuangan Islam, memakmurkan masjid, membangun persaudaraan, dan ini bagian dari kenikmatan-kenikmatan iman, lazzatul iman. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita berada di bulan Sya'ban yang pertemuan kita biasanya malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu, Jumat malam. Dan pagi hari ini kita alihkan ke sini dalam rangka juga menteladani Umar radhiyallahu an. Di samping tentunya Rasulullah jelas teladan kita, tapi Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, au kama yaqulu Umar, ma ahbabtul baqa'a laula salas. Aku sebenarnya nggak pengen hidup ini lama-lama di dunia andai kata tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah qiyamul lail. Pertama qiyamul lail, dan itu alhamdulillah mungkin tadi malam sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah liqaul ikhwah. Liqaul ikhwah, pertemuan dengan saudara-saudara. Apa namanya? Ngeriung. Kalau bahasa kita ngeriung. Itu sangat dirindukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah yang pertama tadi qiyamul lail atau hujuul lail, Umar mengatakan. Jadi apa? Kesejukan malam, damainya malam itu sangat dirindukan oleh Umar radhiyallahu anhu, dan termasuk mudah-mudahan kita. Yang kedua adalah keagraban dalam kebersamaan bersaudara, dan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Ada membaca Al-Quran itu merindukan, dan menjadi Umar itu betah, nggak pengen buru-buru untuk kembali kepada Allah. Dan kita juga begitu, mudah-mudahan 3 hal ini selalu mewarnai kehidupan kita. Yang pertama adalah hujuul lail, yakni kedamaian saat kita bermunajat di malam hari. Kemudian yang kedua, pertemuan kita, pertemuan dalam bersaudara, sama-sama menghidupkan masjid, menghidupkan malam, menghidupkan lingkungan kita dengan warna-warna Islam, juga menghidupkan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan keberadaan antum ini, para asatidzah, para masyayikh, cukup menjadi warna dari lingkungan Beji yang luar biasa. Kita mungkin tadi juga ngomong-ngomong sama Pak Jididi sama Pak Jiwin ya. Kayaknya lingkungan Beji ini alhamdulillah, dari kata kita pindah dari situ belum tentu mendapatkan lingkungan yang seperti itu. Itu bagian dari kenikmatan, dan secara langsung atau tidak adalah dari berkahnya keberadaan antum ya. Orang-orang soleh itu memang selalu memberikan keberkahan di mana saja. Kemudian pada kesempatan ini tentu perjalanan kita di usia emas. Saya sudah masuk ke deretan itu ya, karena sudah 61 ya sekarang. Masih perak. Masih perak. Udah mulai emas apa? Emas, tapi emas bukan sekarat lah, emas sekian karat lah kira-kira. Kalau Pak Jididi baru 55 ya, Ustaz Hanif baru 58. oh, dan 58 ya. Udah tua juga dia. Kelihatannya masih muda kayak gitu. Pantesan hafalannya banyak. Bentar lagi ini Mas karat. Ya, jadi dalam perjalanan kita di usia kita, kita telah banyak makan asam garam, pahit, getir, asin, semuanya sudah kita rasakan. Tentu di tengah kita merasakan berbagai rasa yang sudah berlalu, yang lebih penting dari itu semuanya adalah tentu yang menjadi keresahan orang-orang soleh semuanya, dan mudah-mudahan kita bagian dari mereka. Keresahan adalah karena problem terbesar kita adalah, kalau problem-problem di rumah tangga kita mungkin udah nggak ada problemnya, di rumah kita udah nggak ada problem. Mungkin kalau yang masih punya perusahaan atau mungkin masih ada problem-problem, tapi semuanya problem dunia ini adalah biasa saja, karena itu bagian dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bagian dari ujian hidup, dan itu biasa. Tapi problem terbesar kita adalah apakah kita nanti setelah kembali kepada Allah masuk surga. Itu problem terbesar kita. Kalau kita di akhirat tidak masuk surga, itu problem terbesar. Dan oleh sebab itu
dalam menyempurnakan perjalanan kita, maka tentu kita perkokoh dari sisi kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melakukan perenangan tinggal sedikit sampai di tepian, dan perenangan itu dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-7 yang juga biasa mungkin sudah kita dengarkan. Kala Allah berfirman, Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sungguh bagimu kehidupan di sepanjang siang itu adalah sabhan tawila, sebuah perenangan yang panjang, sebuah perenangan yang jauh. Sabhan tawila, perenangan yang panjang. Jadi terus berusaha berenang dan seterusnya. Kita berenang dalam kehidupan ini yang pasti akan sampai tepian nanti. Kita sedang berenang hari ini, dan kita sudah bisa melewati halang rintang, ombak, badai, apapun sudah bisa kita lewati. Tinggal sedikit, tapi tinggal sedikit ini sangat menjadi penentu. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah jangan mager, karena udah deket ini. Jadi orang udah deket kalau renang itu tinggal diam aja gitu. Enggak ya, jangan gitu, tapi terus bergerak. Karena berenang itu sendiri kan ada 5 syarat kan ya. Ini mengulangi. Syarat renang itu yang pertama punya ilmu renang, itu jelas. Karena orang nggak punya ilmu renang nggak bisa renang. Tapi punya ilmu renang, dia nggak boleh sekedar punya ilmu tapi nggak mencoba. Makanya ini yang kedua, harus mencoba duduk di pinggir kolam renang. Apalagi kita sudah bukan duduk di pinggir kolam renang lagi, kita sudah berenang, sudah sampai tepian, hampir sampai tepian. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, orang berenang itu memang bergerak, nggak ada orang berenang diem. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang berenang itu memang harus balance, meletakkan posisi badan, kepala di depan dan mengambang begitu, kemudian kaki di belakang mengambang, dan yang terakhir adalah sifatnya kontinu. Jadi menggerakkan yang sifatnya kontinu itu adalah renang. Persis kehidupan juga begitu. Kehidupan ini yang pertama memang ilmu hidup, ilmu jadi orang apa saja, sesuai dengan passion kita masing-masing. Kita bergerak di mana saja, itu sesuai dengan pengetahuan kita. Itu yang akan menentukan renang kita nanti. Dan sampai hari ini alhamdulillah, takdir kita sampai hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dalam posisi yang normal. Kita bisa sekali lagi melampaui badai, melampaui ombak, melampaui berbagai rintangan sampai saat ini karena kita punya ilmu renang. Tapi kemudian yang selanjutnya, dan kita juga sudah mencoba terus sekali lagi perjalanan ini. Tapi selanjutnya adalah apakah kita mager atau enggak, itu menjadi permasalahan nanti. Malas gerak. Karena di usia-usia kita sekian ini kadang-kadang juga yang menjadi masalah kita kan malas gerak. Di fisik aja kalau malas gerak, mulai dari lutut akan terasa gitu ya. Yang biasanya Sabtu muterin Tanah Baru pakai sepeda meskipun sendirian, Haji Sari kalau muterin Tanah Baru nggak ngajak-ngajak Sendirian aja, takut ketahuan. Senang lihat siapa ya, Pak Kurtan kali sendirian juga. Iya. Ini kok orang ini sendirian jalan, berani banget. Jadi intinya yang kedua adalah malas gerak. Ini menjadi sandungan. Jangan malas gerak, maka harus bergerak. Taharrok, bergerak terus. Dan bergeraknya juga harus tawazun, keseimbangan antara pikiran, fisik, dan juga itu tadi tekad tadi ya. Soalnya kalau udah lemah tekad, loyo. Dan yang terakhir adalah istimroriyah. Istimroriyah itu continue terus. Dan ini kehidupan kita. Lalu kemudian kalau kita hidup sebagai seorang muslim, begitu juga. Seorang muslim, kita dicipta oleh Allah, kemudian diberikan hidayah yang luar biasa. Lalu kemudian hidayah itu melekat pada kita. Ini luar biasa, mahalnya enggak
tertandingi oleh apa saja hidayah itu. Maka dan hidayah ini alhamdulillah kita nikmati, kita menjadi seorang muslim, anak kita muslim, istri kita muslim, dan kemudian selanjutnya kita berinteraksi dengan Islam. Alhamdulillah ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, pengetahuan Islam dan seterusnya. Maka ini yang kemudian yang kedua, sudah kita jadikan ini sebagai way of life kita, dan alhamdulillah. Permasalahannya sekarang karena kita akan terus berlayar sampai tepian dan kita belum sampai tepian ini, maka harus bergerak, berharokah, berdakwah, mengajak, mengingatkan, menyampaikan, dan itu harus terus sifatnya. Bisa saja kita menyampaikan, mengingatkan, dan seterusnya tanpa bicara, ya seperti yang para masyayikh jalankan selama ini. Ada yang nggak banyak bicara tapi aktivitasnya terus berjalan, karena dakwah itu tidak harus berbicara, ya. Bahkan dakwah bil hal itu dengan dengan tingkah laku, dengan perbuatan itu lebih efektif, ya. Makanya kan sering kita mendengarkan fi'lu rajulin wahidin fi'lu rajulin afsahu min qauli alfi rajulin, gitu ya. Fi'lu rajulin wahidin afsahu min qauli alfi rajulin. Perbuatan satu orang saja itu lebih efektif pengaruhnya bagi orang lain daripada 1000 perkataan orang. Jadi orang ngomong, 1000 orang ngomong terus, ngomong untuk ditujukan kepada satu orang, itu yang lebih efektif adalah perbuatan satu orang di depan 1000 orang. Jadi gimana istilahnya? Perbuatan satu orang itu lebih efektif dari perkataan 1000 orang. Benar ya? Gitu. Banyak orang. Iya, banyak orang. Jadi orang 1000 ngomong, menceramain, nasihatin satu orang. Itu nggak terlalu efektif kalau dibandingkan dengan satu orang memberikan contoh di depan 1000 orang, dan itu lebih efektif. Artinya bahwa keberadaan para masyayikh, antum semuanya, baik itu di kantor, di tempat kerja, di lingkungan, apalagi masjid, ya, Masya Allah, yang kita bersama Pak Ketua Masjid kita, Insya Allah, keteladanan itu luar biasa, contoh itu luar biasa. Maka taharrok, bergeraklah terus, berharokatlah terus, baik itu dengan perkataan kalau kita banyak kata-kata, kalau kita terbatas kata-kata kita, ya dengan perbuatan sesuai dengan pemahaman beradab Islam yang telah Allah karuniakan pada kita semuanya. Maka kalau kita terus bergerak, insya Allah kita akan sampai. Tapi cuman permasalahannya gerak kita harus selalu tawazun, ya, artinya di usia-usia kita, ya, perlu mentawazunkan, membalanskan. Balance itu bukan berarti sama persis sih, karena balance dunia dan akhirat ini. Di usia kita memang harus lebih condong ke akhirat yang kita lebih berat, ya. Kecuali Pak Haji Didik masih muda, dia ada di pertengahan beliau. Jadi ya meskipun tidak 50-50, tapi harus minimal 60-nya membangun sukses akhirat, 40-nya membangun sukses dunia. Begitu, soalnya kalau dunianya 60, akhiratnya 40, nanti akan kemakan oleh dunia semuanya. Nah, ini penting ini. Jadi balance kita memang begitu, memang porsi akhirat harus lebih besar, karena Allah menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya dia porsinya memang lebih besar. Jadi tawazun dan balance kita harus itu, atau seimbang kehidupan kita harus begitu. Maka yang selanjutnya harus ada istimroriyah. Terus istilahnya tidak mengenal lelah. Memang kita manusia ada lelah, tapi dalam kita semuanya bergerak bersama Islam ini nggak boleh mengenal lelah, harus terus. Dan agar kita tidak lelah, ada perlu hal-hal yang mendorong kita, memberikan penguat pada kita semuanya. Yang paling menguatkan itu adalah di samping tentunya
ibadah mahdhah kita pada Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Al-Qur'an, interaksi kita dengan masjid, maka adalah interaksi kita dengan ikhwah, dengan lingkungan ikhwah, dengan persaudaraan tadi. Makanya itulah yang Umar radhiyallahu an tadi mengatakan ma ahbabtul baqa laulas salas. Aku sesungguhnya nggak ingin berlama-lama hidup di dunia ini andai kata tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah hujuul lail, yang kedua adalah liqaul ikhwah. Dan ini liqaul ikhwah ini penting. Makanya kalau kita ketemu seperti sekarang ini atau ketemu di masjid dalam sholat, lalu antara satu sama lain saling komunikasi, saling menatap wajah, saling senyum, ini luar biasa. Kemudian apalagi ada pertemuan pekanan yang terus sifatnya itu dalam rangka menjaga stabilitas gerak kita, baik itu gerak pikiran atau gerak hati kita untuk selalu dekat dengan nilai-nilai Islam, atau gerak dari sisi aktivitas kita semuanya, baik itu aktivitas dakwah atau dakwah atau ibadah, atau aktivitas aili, keluarga, atau aktivitas tarbiyah, atau aktivitas iktisadiyah, atau masalah ngurusin ekonomi dan seterusnya. Dan ini penting ya. Jadi yang menguatkan kita istimror untuk selalu hidup bersama Islam itu adalah diantaranya ini liqaul ikhwah. Dan tentunya yang paling menguatkan adalah Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan, kadang kita malu kalau melihat para orang-orang soleh dulu begitu masuk Ramadan, bukan 1 juz Pak Ustadz Burhan. Mudah-mudahan ya kita masing-masing punya target ya. Tapi kalau target bersama silahkan. Memang Rasulullah SAW setiap Ramadan rata-rata sekali menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Langsung mudarasatu Al-Quran ma'a Jibril, langsung dikaji detail dan juga prakteknya seperti apa begitu ya, sesuai dengan porsi ayat yang turun. Hanya akhir dari menjelang akhir Rasulullah SAW selalu menghatamkan 2 juz. Tapi sekali lagi bukan cuma tilawah biasa, tapi langsung pemahaman langsung begitu, langsung bersama Jibril. Maka Jibril selalu setiap Ramadan pasti, dan itu setiap malam. Dan kalau kita perhatikan orang-orang soleh, para sahabat itu, kalau Utsman bin Affan selalu terbiasa menghatamkan Al-Quran sehari semalam pasti khatam. Kemudian siapa lagi para a'immah yang arba'ah, para imam-imam yang 4. Tentunya kita sebutkan Utsman saja, tapi banyak deretan dari para sahabat. Kalau dari para a'immah yang 4 itu, kalau Imam Abu Hanifah hampir sama dengan Imam Syafi'i. Rata-rata setiap Ramadan itu 60 kali khatam. Kalau Imam Malik itu udah nggak ngitung. Tapi Imam Malik itu punya kajian hadis sepanjang tahun dengan kitabnya Al-Muwatta. Beliau kan kiai, kalau bagi bahasa kita, kiainya Masjid Haram, Masjid Nabawi ya. Dan dari seluruh dunia itu belajar hadis sama Imam Malik. Tapi begitu masuk Ramadan, semuanya pembelajaran hadis dan yang lain-lain stop semuanya dan beralih kepada Al-Quran. Bukan dipelajari, bukan ini, tapi membaca. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, jelas Imam Syafi'i 60 kali itu pasti setiap Ramadan. Dan kalau Imam Ahmad ternyata beliau lebih 90 kali kalau Ramadan. Itu bacanya kayak apa? Ya mereka udah kayak ngomong kita kemana, jadi begitu ya. Sebenarnya kayak kita baca Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi udah gak mikir lagi ya. Nah, itu sehingga khatam sekian kali. Tetapi kita bukan untuk plak seperti mereka, tapi adalah bagaimana mereka semuanya berupaya untuk iksaru min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Intinya adalah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Maka ini yang Umar radhiyallahu an mengatakan tadi, kayaknya aku nggak pengen berlama-lama di dunia ini kalau tidak ada 3 hal. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah syafaat bagi setiap kita. Maka yang menguatkan kita bisa istimror dalam dakwah. Kita perhatikan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina sana, begitu kokohnya, dahsyatnya, ya, sampai yang terakhir mau dipindahkan oleh Trump pun mereka penentangannya yang luar biasa. Dan apalagi kalau kita perhatikan ibu-ibunya yang menjaga Masjidil Aqsa, yang kita sebut dengan Murabitoh. Jadi yang
tinggal di Masjidil Aqsa, nggak keluar sama sekali, mulai dari sejak dia anak-anak sampai ada yang tua di sana, dan itu tidak sedikit sampai wafat di sana ibu-ibu. Maka yang kita sebut dengan murabitoh. Murabitoh. Di samping juga ada murabitin. Murabitin itu bapak-bapak yang usianya sudah di atas 50 atau 60 tahun, dan itu sambil menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala, full hidupnya di Masjidil Aqsa, tidak keluar dari sana, karena itulah mewakafkan hidupnya untuk Masjidil Aqsa. Makanya kalau ada yang masih muda mewakafkan hidupnya untuk Masjid Syuhada, ini luar biasa. Yang kita semuanya alhamdulillah karunia Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan berbagai macam ikhtiar terbangun Masjid Syuhada yang memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak ini ya, penguatan pada ruqyah kita. Masya Allah, ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjadi murabitin, menjadi orang-orang yang interaksinya lengket dengan masjid, karena mudah-mudahan itu menjadi penghantar kita nanti, karena orang yang hatinya terpaut dengan masjid dijamin oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan dinaungi di hari mahsyar nanti. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hamba yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Dan kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hati kita selalu terpaut dengan masjid, ya. Dan mudahan ini perlu kita pertahankan sampai detik akhir kita, sehingga kalau kita sampai di tepian yang telah ditetapkan oleh Allah, kita dalam keadaan tersenyum. Banyak orang di sekitar kita pada menangis dan kita tersenyum. Itu adalah indah. Itu adalah indah. Maka sesungguhnya akhir kita tersenyum itu adalah pilihan. Maka jadilah kita termasuk hamba-hamba yang memilih ending kita dengan tersenyum, jadi happy ending. Itu yang tentunya alhamdulillah kita tekuni. Maka tetap saja kita berdoa, meski kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini masih berada dalam bimbingannya, dalam hidayahnya, dalam taufiknya. Karena setiap manusia tidak tahu endingnya seperti apa, maka kuatkan doa kita pada Allah senantiasa. Kalau berdoa ini Pak Haji Umar kayaknya takut-takut berani. Apa doanya? Berani-berani takut. Berani-berani takut. Allahumma rzuqna husnal khotimah. Iya Pak Haji Umar. Doa ini karena apa? Artinya udah pasrah ya. Kepasrahan ini bukan diam, tetapi adalah terus bergerak. Tapi kadang-kadang menjadikan orang itu memang antara khaufan wa tama'a gitu ya. Bahasanya adalah khaufan wa tama'a, takut tapi tetap saja punya harapan yang luar biasa. Ini yang pertama tentang perjalanan kita. Kemudian yang kedua, ternyata hidup kita diilhami juga oleh surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19, Kaf Ha Ya Ain Shad. Perhatikan, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqira fahabli min ladunka waliya. Itu yang tadi kan pertama perlu keresahan tentang nanti akhirat kita. Yang kedua adalah ternyata resah terhadap apa yang di belakangnya. Maksudnya siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Kira-kira ini kita nanti setelah selesai tugas kita, apakah kira-kira anak kita akan seperti kita? Kayaknya kita ini menemukan sesuatu yang luar biasa loh. Permasalahannya apakah anak kita nanti akan seperti kita, solehnya, ya mudah-mudahan saja soleh, atau cucu kita akan seperti kita. Kita ini dikaruniai oleh Allah, mungkin ya dulu kadang-kadang kita program kita harus menjadi orang seperti ini, kita tidak, tapi dengan perjalanan kita melalui berbagai macam rintangan, kemudian semata-mata ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka itu yang
diresahkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, aku khawatir yang akan melanjutkan perjuanganku setelahku nanti. Itu yang diresahkan. Ini yang perlu kita jadikan pemikiran juga kita. Ya bolehlah resah dikit ya. Gimana ya kira-kira. Nah, oleh sebab itulah maka di usia kita yang alhamdulillah di usia emas ini mulai untuk memperhatikan sebagaimana keresahan Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabiullah Yakub di usia emas, di usia tua, usia sudah senior, mengumpulkan anak-anaknya, padahal anak-anaknya ya karena sudah akur semuanya ya, antara Yusuf dan seterusnya, anaknya para nabi ya. Anaknya itu sudah menjadi para nabi, tapi masih diresahkan. Apakah dia akan seperti dia? Apakah mereka akan seperti dia, Nabiullah Yakub, yang tingkat zauknya terhadap Islam, yang tingkat perjuangannya, yang tingkat iktimamnya, perhatiannya yang begitu besar, yang tingkat hidupnya adalah full untuk Islam dan seterusnya. Apakah anak-anaknya nanti akan seperti itu? Maka pertanyaannya adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang menjadi kiblat dalam hidupmu nanti? Nah, ini yang perlu kita resahkan. Nah, tapi Nabi Yakub mengatakan itu sudah luar biasa mendidiknya. Nah, kan kita ini mungkin belum seperti Nabi Yakub dan tidak seperti Nabi Yakub, tapi perjalanan beliau untuk menjadi inspirasi pada kita semuanya. Meski di usia kita, terus untuk kita pantau anak-anak kita tanyakan tentang bagaimana orientasinya terhadap Islam, terhadap perjuangan Islam, terhadap ibadahnya dan seterusnya. Dunia memang perlu ya, bahwa materi perlu, menjadi orang kaya juga harus, orang Islam ini harus jadi orang kaya. Anak-anak kita jadi orang kaya itu juga sesuatu yang perlu ya. Karena kita juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasa khawatir kalau anak-anak kita nanti hidupnya susah misalnya. Perlu untuk semuanya, tapi lebih perlu lagi adalah kita selalu wanti-wanti dari sisi itu. Nah, kita perlu terus dorong dengan doa-doa kita ya, karena kalau mereka sudah besar-besar, sudah ini biasanya relatif nanti ya, tadi yang diceritain Pak Didik, ada seorang yang menyatukan, maksudnya memindahkan makam itu di tempat yang satu gitu, tapi tempatnya jauh. Kemudian anaknya dipesenin, nanti kalau bapak sudah kembali kepada Allah dimakamkan di sana ya. Dan jawabnya adalah ngerepotin aja. Sebenarnya itu terkait dengan wasiat, itu saja sudah bisa dibaca ya, artinya ada wasiat. Memang wasiat itu kalau memang memberatkan kepada ahli waris tidak wajib ya, untuk dilaksanakan, tapi kalau tidak memberatkan boleh dilaksanakan. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa anak-anak kita, mereka hidup bukan zaman kita, mereka hidup pada zaman yang teknologi Cina apa ya itu, deep apa? Kalau AI kan Amerika ya, kalau yang deep apa? Ada namanya yang ngelain. Ya, lupa nih ya. Intinya adalah mereka zamannya zaman yang lebih canggih, yang lebih dahsyat. Maka perlu terus pengawasan dari kita. Kita mendengarkan misalnya tanggapan dari anak-anak kita. Kalau kita pancing tentang Islam, tentang itu, tanggapannya seperti apa, kita bisa mengukur, oh iya, mungkin saya dulu pada periode sekian mungkin pemikirannya kayak dia, tapi apa yang menyebabkan kemudian anak hari ini menjadi alhamdulillah dalam hidayah ini, mungkin anak kita perlu nanti ya. Terus saja ya. Jadi diberikan motivasi, diberikan arahan ya, dalam perjalanan kita sambil kita terus bergerak, karena kita sedang berenang juga menuju tepian ya. Jadi itu penting. Itu yang kedua yang hari ini perlu kita ingatkan pada diri anak dan para asatidzah, para masyayikh semuanya. Jadi penting, pertama keresahan akan setelah kita nanti kembali kepada Allah, kemudian keresahan akan sepeninggal kita di belakang kita seperti apa. Dan yang ketiga juga yang penting untuk kita bangun pada diri setiap kita semuanya adalah sampai hari ini, karena semuanya setelah kita selesai, maka pertemuan kita juga selesai, sholat kita di masjid selesai, apalagi jalan-jalan pagi juga selesai,
badminton selesai, semuanya selesai. Ingkoto a'amaluhu, semuanya selesai. Tapi harus kita punya saving yang cukup ya, agar kita bisa jalan-jalan ke mana taman surgawi sama dengan hari ini kita taman Firdaus. Maka kita tinggal apa namanya pakai QR ya tadi ya masuk sini. Kita tadi tinggal scan aja di sana. Pakai mana dulu yang aku. Nah, ini apa yang kita jadikan sebagai apa namanya tabungan kita, jariah artinya ya, amal jariah kita. Nah, hari ini masing-masing tentunya harus mempersiapkan dirinya masing-masing biar nanti kita HP kita di sana akan lebih canggih nanti. Kalau sini kan nyari-nyari gitu. Kalau di sana lewat aja udah. Nah, Terlintas ya. jadi sudah apa semacam itu ya, sudah koneksi melekat semuanya, koneksi ya. jadi set lewat aja itu sudah Silakan gitu aja. kayak kalau di mana di Sydney ya, atau di mana mobil nggak perlu ada pintu tol gitu udah. Ya, lewat aja. Di Eropa semuanya juga gitu. Pakai supir udah taksi. Kalau masih pintu tol masih nempel masih itu masih Cemen. masih kuno. Jadi udah lewat gitu, lewat. Jadi sudah scan-nya sudah ada di sini. Itu penting. Jadi biar kita, masya Allah, sudah tenang gitu. Ini 3 hal yang penting untuk kita semuanya. Sambil kita tetap membangun semangat menyelesaikan perenangan kita sampai tepian. Itu kira-kira Pak Ustadz Burhan. Semoga Allah karuniakan dari kita semuanya kesehatan dan kita diperjumpakan oleh Allah dengan Ramadan untuk optimal dalam ibadah Ramadan dalam sehat. Wallahu a'lam.